Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang daur hidup hewan yang akan dijelaskan oleh teman-teman dari kelompok kami berdasarkan materi masing-masing. Check it out. Nama saya Giselia Elharti Regawa, kelas 4B. Saya akan menerangkan pengertian daur hidup. Dalam biologi, organisme menjalani daur hidup atau life cycle, suatu proses yang menandai perkembangan suatu organisme sejak memulai hidupnya di bumi sampai berproduksi untuk mempertahankan keberadaan jenisnya. Proses tersebut merupakan suatu perputaran atau daur atau siklus karena akan kembali pada titik awal mulanya. Dalam daur hidup terlihat perubahan bentuk luar atau morfologi yang menandai fase perkembangan suatu individu. Sebagai misal, daur hidup manusia dimulai dari zigot di dalam rahim, lalu dilahirkan, kemudian mengalami perkembangan dari bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Tahap dewasa adalah tahap ketika individu siap secara biologis untuk bereproduksi. Namun, daur hidup tidak selalu sederhana. Perubahan pada aspek morfologi yang sangat nyata dan genetik sering dijumpai pada kelompok organisme tertentu yang seringkali diikuti dengan kebutuhan lingkungan hidup yang jauh berbeda. Daur hidup berbagai hewan parasit dapat menjadi contohnya. Nah, itulah penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Razan. Saya Razan Raditya Musya, kelas 4B. Saya akan menjelaskan materi menerangkan pengertian metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada individu makhluk hidup yang asalnya telur hingga menjadi dewasa secara sempurna dengan mengalami perubahan pada bentuk morfologis, anatomi, maupun fisiologis. Metamorfosis umumnya terjadi pada fase yang berbeda, seperti dimulai dari telur, larva, atau nimfa. Terkadang juga sering melewati fase pupa dan berakhir menjadi imago atau dewasa. Nama saya Violeta Chelsea Daniel, kelas 4B. Saya akan menerangkan jenis metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Jenis metamorfosis pada hewan ada dua, yaitu 1. Metamorfosis sempurna, 2. Metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna adalah pada hewan kupu-kupu, nyamuk, katak. Sedangkan contoh metamorfosis tidak sempurna adalah pada hewan belalang dan kecoa. Nama saya Octaviola Triana Priscilia, kelas 4B. Saya akan menerangkan tentang metamorfosis sempurna kupu-kupu. Saya akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna kupu-kupu. Berikut penjelasannya. Pertama, dari telur berubah menjadi larva, kemudian menjadi kepompong, lalu berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Begitulah urutan metamorfosis sempurna kupu-kupu. Nama saya Muhammad Zefan Mahesa, kelas 4B. Saya akan menjelaskan materi tentang metamorfosis tidak sempurna pada hewan belalang. Teman-teman, seperti yang sudah disampaikan oleh Yola, saya akan menjelaskan materi tentang skema atau urutan metamorfosis tidak sempurna pada hewan belalang. Belalang adalah contoh serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis belalang hanya melalui tahap telur, nimfa, dan dewasa atau disebut juga imago. Ciri-ciri hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu bentuk hewan mudanya mirip dengan induknya.
Tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Berikut siklus hidup belalang. Ke-1, telur. Proses metamorfosis belalang diawali dengan tahap telur. Belalang betina yang telah dibuahi umumnya dapat menghasilkan 10 sampai 300 butir telur. Biasanya, belalang betina bertelur pada saat musim panas dan meletakkan telurnya di dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Kedua, belalang muda atau nimfa. Telur belalang kemudian menetas menjadi nimfa atau bayi belalang yang berwarna putih. Warna nimfa akan berubah menjadi hijau atau coklat saat terkena sinar matahari. Bentuk nimfa mirip seperti belalang dewasa, tetapi belum memiliki sayap. Ketiga, belalang dewasa atau imago. Nimfa kemudian mengalami pergantian kulit 4 kali dan penyempurnaan organ tubuh sehingga menjadi belalang dewasa yang bersayap. Pergantian kulit ini bertujuan supaya memudahkan belalang kecil untuk membentuk sel-sel baru. Kemudian belalang dewasa memiliki sayap sempurna dan siap bertelur. Demikianlah penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik ya. Selanjutnya, materi tentang perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna akan dijelaskan oleh teman saya Sabria. Terima kasih. Nama saya Sabriel Tafnisa, kelas 4B. Saya akan menerangkan perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah 1. Perbedaan pada jumlah stadium, yaitu metamorfosis sempurna memiliki 4 tahapan, sedangkan metamorfosis tidak sempurna hanya memiliki 3 tahapan. 2. Keberadaan stadium pupa, yaitu metamorfosis sempurna memiliki stadium pupa. Metamorfosis tidak sempurna tidak memiliki stadium pupa. 3. Tingkat perubahan bentuk hewan, yaitu metamorfosis sempurna organisme akan mempunyai bentuk sangat berbeda dengan stadium awal menuju stadium selanjutnya. Metamorfosis tidak sempurna memiliki organisme tidak terlalu mengalami perubahan yang signifikan. 4. Contoh hewan yaitu metamorfosis sempurna kupu-kupu, nyamuk, capung. Metamorfosis tidak sempurna jangkrik, kecoa, belalang. Itulah penjelasan dari kami kelompok 1. Semoga teman-teman bisa memahami ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.